Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Sedekah yo sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Allah Maha Kaya, Allah Maha segalanya. Jangan kau takut miskin harta, indahnya saling berbagi. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Ayo sholat, lelaki muslim pasti sholat Jumat. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 24 November tahun 2023. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu,
perjalanan seharian, begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Video pembelajaran. Kebahagiaan akan menemani dalam kegembiraan, dan kebahagiaan akan menyempurnakan kebahagiaan. Ini rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur, karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Oke, syarat pertama itu. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Ya, tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Seandainya ketemu, ya kebahagiaannya palsu. Nah, itu syarat kedua. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu ya pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Kalau tidak siap ya sulit. Karena ada orang itu yang jiwanya diajak bahagia sulit.
Bahkan mendapat anugerah sebesar apapun, ya karena mungkin mindsetnya negatif seperti minggu lalu, mikirnya selalu pesimis, ya dia tidak siap untuk bahagia. Mau mendapat tiba-tiba dapat lotre duit banyak sekali, itu pun itu hanya kebetulan saja. Ini tidak ada syukurnya. Tiba-tiba dapat rezeki apa gitu besar sekali, dikirimi orang tiba-tiba ngasih mobil gitu. Ini mungkin ada pamrih-pamrihnya apa. Sulit bahagia. Itu berarti jiwanya tidak siap untuk bahagia. Nah, jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, ya isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat. Ya kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian, kalau sakit ya tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau senang-senang, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus ya memang lagi batuk, kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melean, sengaja pokoknya riadoh latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, sepanen kamu. Jaga kesehatan. Oke ya, ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia. Kalian harus gembira, jujur tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Kalau sudah punya 4 ini, saatnya ayo kita bahagia. Meskipun tadi ada bahagia yang tidak sempurna, ada bahagia yang sempurna. Kita telah satu-satu ya. Kita awali dari yang tidak sempurna. Jadi nanti di Suma Teologi banyak tanya jawab tentang mana kebahagiaan yang tidak sempurna. Yang pertama, ini sering dianggap orang kebahagiaan. Tapi bagi Thomas Aquinas, iya, tapi itu bukan kebahagiaan yang sempurna. Yaitu apa? Kebaikan jiwa atau kondisi jiwa. Kan kadang-kadang teman-teman kalau belajar di tasawuf itu kita mati-matian disuruh mengelola jiwa agar bahagia. Agar dia baik, agar tidak ada kotoran, kesombongan, kotoran macam-macam dalam diri kita, kan selalu begitu. Kondisi jiwa yang baik. Dan kita menganggap ya bahagia kuncinya di situ. Tapi kalau versinya Thomas Aquinas, kebahagiaan jiwa bukan merupakan kebahagiaan tertinggi. Kenapa? Yang pertama, karena kebahagiaan jiwa itu tergantung juga pada hal lain di luar dirinya. Jiwa tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Kita itu kan jiwa kita isinya apa? Senang, susah, tenang, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Itu kan tidak karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungan sekelilingnya. Beresnya jiwamu itu kan sama dengan ketika kamu mampu menanggapi lingkungan sekelilingmu dengan beres. Dan kalau versinya Thomas Aquinas berarti dia tidak yang tertinggi kebahagiaannya. Kebahagiaan dia tidak bisa oleh dirinya sendiri. Yang pertama itu. Yang kedua, yang di luar diri manusia tadi, kan jenisnya macam-macam. Di luar jiwa kita yang membahagiakan jiwa kan macam-macam. Ada materi, ada kondisi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, semua yang di luar Allah itu mungkin bisa membahagiakan jiwa, tapi tidak sampai puncak. Karena yang di luar Allah semuanya sifatnya sementara. Yang bisa membuat jiwa sampai pada kebahagiaan tertinggi atau kebahagiaan puncak adalah kedekatannya dan persatuannya dengan Allah. Jadi kondisi jiwa saja tidak menunjukkan kita ada di puncak kebahagiaan. Dia mencapai kebahagiaan puncak kalau dia bersandar nyambung dengan Allah. Jadi dirinya sendiri bukan kebahagiaan puncak. Ini logika sederhananya. Kalau teman-teman ingin mengejar kebahagiaan dalam dirimu
dengan cara mengaitkannya dengan apapun selain Allah, kalian mungkin bahagia, tapi tidak sampai di puncaknya kebahagiaan. Puncaknya kebahagiaan mau hanya kalau jiwa mau kamu tautkan dengan Allah. Ini rumus pertama yang bukan kebahagiaan sempurna, kebahagiaan puncak. Baik, ini ambil nafas lagi ya, kamu pahami pelan-pelan materinya ini. Kalau tidak pelan-pelan nanti mungkin meleset pemahamannya. Nah, kalau ini mudah, saya tidak perlu menjelaskan tiap hari diceramai ini kamu. Bahwa kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Ini semua penceramah ngomong ini. Bagi Thomas Aquinas, kekayaan ada dua jenis. Yang pertama kekayaan natural, yang kedua kekayaan artifisial. Kekayaan natural itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan alamiah. Kalau kekayaan artifisial itu ya kekayaan yang di luar yang alamiah. Sebenarnya kita itu hanya butuh yang alamiah. Butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, makan, minum, pakaian, rumah. Yang artifisial, yang buatan, itu sebenarnya kita menyebutnya kepentingan sekunder atau tersier. Dua-duanya sifatnya sementara dan tidak sempurna. Kata Thomas Aquinas, kalau kita hanya mengandalkan kekayaan, kita bahkan tidak akan sampai pada titik bahagia. Kenapa? Kita tidak akan pernah puas, tidak akan ada rasa cukup. Kalau itu sehubungan dengan kekayaan. Coba kalian sebut orang paling kaya siapa? Kalau kalian tanya dia, sudah cukup merasa kaya kan, tidak butuh apa-apa lagi, Kak, mesti dia masih butuh banyak hal lain. Itu kalau bahasa Al-Qur'annya alhaakumut takasur. Kalau urusan harta kita tidak ngerti stopnya kapan. Di ruangan ini mungkin ada yang uangnya banyak, ada yang uangnya sedikit. Tapi yang dirasakan mesti sama. Merasa apa? Merasa masih kurang. Coba kamu tanya yang temanmu dompetnya isinya ratusan ribu, sama yang dompetnya hanya puluhan ribu. Kalau kamu tanya yang ratusan ribu, Mas punya uang di dompet 500-an ribu kira-kira cukup? Ya kurang lah ini, kalau saya masih kurang. Yang puluhan ribu ya tidak usah ditanya, mesti kurang. Jadi jumlahnya bisa jauh berbeda, tapi yang dirasakan sama. Sama-sama masih kurang. Yes, kamu ceklah konglomerat orang-orang yang kaya raya, yang penghasilannya mungkin miliaran, puluhan miliar, yang normal. Itu pun tetap, kenapa kok dia masih kerja keras, dia masih mengejar ini itu? Karena masih kurang. Berarti apa? Kekayaan tidak bisa jadi standar untuk memenuhi kebahagiaan yang sempurna. Mungkin bisa untuk kesenangan sesaat-sesaat, tapi tidak bisa untuk kebahagiaan yang sejati. Yang kedua, kata Thomas Aquinas, hakikatnya bahkan kekayaan itu hanya alat. Alat tidak boleh jadi tujuan. Kita tadi kan ingin bahagia, kebahagiaan ini kan tujuan. Kalau kita letakkan tujuan ini di alat, jadi keliru. Kamu kerja ingin apa? Ingin dapat apa? Uang misalnya, gaji. Loh, tujuanmu gaji, padahal uang itu kan nanti masih ada tujuan yang lain. Yang lebih tinggi, mungkin yang lebih jauh, yang lebih luas dari uang itu. Tapi orang sering lupa, uangnya yang jadi tujuan. Padahal uang itu kan hanya perantara, hanya alat untuk tujuan yang lebih jauh. Jadi dia tidak bisa jadi tujuan akhir, apalagi kebahagiaan utuh. Tidak mungkin kita bisa dapat dari kekayaan. Nah ini yang kedua, yang tidak mungkin jadi kebahagiaan puncak. Yang ketiga, kehormatan, status sosial, nama baik. Ini kata Thomas Aquinas, orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada kehormatan, kebahagiaan dia peroleh kalau dihargai oleh masyarakat, maka dia mengejar kehormatan. Sebenarnya ini bukan orang bijaksana, tapi sebenarnya orang egois, orang yang manipulatif, nyari untungnya sendiri, mencari penghargaan, pengakuan untuk dirinya sendiri. Orang yang menganggap kebahagiaan ada pada kehormatan, ya tidak mungkin dia bahagia. Kenapa? Dia tergantung pada respon orang tentang dirinya. Kata Thomas Aquinas, mungkin kebahagiaan bisa muncul, kehormatan bisa muncul dari kebahagiaan, tapi tidak bisa sebaliknya.
Jadi kalau kita bahagia, bahagia itu kan karena melakukan banyak hal kebaikan tadi. Dari situ mungkin kita dihargai oleh orang lain. Tapi bukan kehormatan ini yang kita tuju, itu hanya efek saja, bukan tujuan. Pak, saya melakukan kebajikan banyak sekali dalam hidup ini. Ya Alhamdulillah. Akhirnya saya dihargai orang, Pak. Enggak apa-apa, penghargaan itu efek saja. Kamu kan sebenarnya melakukan kebaikan, ya kebaikan saja. Dihargai, tidak dihargai bukan tujuanmu. Tapi kalau tujuanmu hanya ingin dihargai, dihormati, ya kamu salah jalur. Karena kalau seperti itu kamu bukan orang mulia, tapi orang egois yang mengejar pengakuan orang lain. Kehormatan tidak bisa jadi sumbernya kebahagiaan, karena dia hanya efek dari kebaikan saja. Itu pun kalau kehormatan diperoleh secara baik. Saya lanjutkan lagi. Ini yang kesekian. Ternyata ini bukan kebahagiaan sempurna. Ada lagi kemasyhuran. Kemasyhuran, keterkenalan, viral-viral kalau sekarang. Wah, saya terkenal sekarang, Pak. Tiap video saya viral. Sekarang banyak yang terpesona mengejar kemasyhuran. Karena saya tidak tahu, logika hari ini sering kemasyhuran itu jadi sumbernya kekayaan dan sumbernya kehormatan. Hari ini mungkin begitu. Sehingga orang mati-matian ingin terkenal. Kalau kurang terkenal, ya bikinlah apa gitu, ngeprank apa, atau melakukan apa, yang kan sering gitu. Karena begitu terkenal, apalagi hari ini, uangnya datang, kekayaan datang, nama juga datang, kehormatan datang. Maka terus banyak yang mempersepsi, oh kalau begitu mungkin kebahagiaan itu ada pada kemasyhuran, ketenaran. Video pembelajaran. Saya punya keluarga sudah meninggal dunia. Di rumahnya itu dia punya bengkel untuk membuat furniture. Satu hari uang di tangan dia itu tinggal 5.000 rupiah. Ini kurang lebih sekitar tahun 86, 87. 5.000 itu bisa beli gado-gado. Datang seorang susah minta bantuan. Uang yang 5.000 rupiah oleh suami diberikan pada wanita tersebut. Air matanya berlinang-linang menerima uang tersebut. Si wanita pergi, istrinya marah. Kan? Gimana nih kita makan malam? Ini uang tinggal 5.000. Masa kamu berikan yang di tangan kamu? Dia bilang, 5.000 ini seandainya bisa kita bertahan untuk malam hari, besok bagaimana? Tapi kamu yakin kebaikan yang diberikan ini akan mendatangkan kebaikan yang lebih besar. Suami yakin betul-betul, walaupun suaminya ini bukan dari kalangan ulama, tapi suami yakin betul-betul. Dia yang bercerita pada saya, suami sendiri. Beberapa saat dia duduk depan rumah, nggak lama ada seorang, itu pada waktu yang sama tuh, datang seorang keturunan Tionghoa datang ke rumah celangak keliling. Nah, dia bilang, saya mau tanya rumahnya Pak Fulan di mana? Oh, saya sendiri orangnya. Ya Allah Pak, saya cari Bapak kesana kemari. Bengkel Bapak di daerah Kebun Baru tutup, katanya pindah ke daerah sini. Kemudian orang tersebut bilang, Pak, saya pernah beli barang dari Bapak, saya puas ya. Saya ingin beli barang dan saya ingin kirim ke Singapura. Saya butuh 1 kontainer. Dia bilang, saya bangkrut. Sudah nggak punya apa-apa sama sekali untuk modal. Beli kayu saya sudah nggak mampu, membayar tenaga kerja sudah nggak mampu. Si orang ini mengatakan, saya akan berikan uang muka. Biasanya kan dibayar setelah apa? Dia berikan uang muka dalam jumlah yang besar. Ya, 1 kontainer dikirim ke Singapura kan. Langsung dia nengok istrinya. Spontan Allah berikan balasan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dia berdoa sambil beramal. Langsung yang tadinya lesu, penuh gairah, telepon semua tukang-tukang yang untuk kembali bekerja, dia berbelanja kayu, dia kerjakan, akhirnya Allah kasih yang tadi kerja sudah mati, hidup kembali. Kalau kita hidup dengan akal perhitungan kita, kehidupan dan kebutuhan di luar perhitungan. Kalau petani yang menanam dan menumbuhkan tidak akan ada hasil. Petani hanya menanam. Sebagian besar pekerjaan ditangani oleh Allah dalam menumbuhkan. Begitu juga dokter hanya mengobati, yang menyembuhkan Allah. Dokter sebetulnya kalau kita perhatikan peran dia kecil. Dia mengobati dengan melakukan diagnosis, memberikan obat. Tapi tubuh manusia ini penuh rahasia yang luar biasa. Dengan obat, subhanallah, dengan izin Allah, Allah berikan kesembuhan. Maka Ibrahim mengatakan, فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.
Jadi jangan pernah kita beranggapan bahwa kita yang mengatur rezeki kita. Adapun wanita tadi yang mengatakan bahwa suaminya hanya memiliki uang 100.000 rupiah. Datang saudaranya dalam keadaan susah, suaminya berikan uang tersebut. Saya sering melakukan hal seperti ini. Tapi istri tidak banyak bertanya karena yakin bahwa infak dalam kebaikan, apalagi untuk kerabat, dijanjikan 700 kali lipat. Saya terkadang punya kewajiban untuk memberikan orang beberapa juta. Uang pas-pasan, saya kalau keluarkan memberikan bantuan tinggal paling 300.000, 200.000. Saya keluarkan. Karena yang 3 juta paling bertahan berapa lama. Begitu saya keluarkan, datang rahmat Allah dari jalan yang tak terduga-duga. Yang kita harapkan tak kunjung datang, yang tidak kita perkirakan datang dari sisi Allah. Ini pendidikan untuk meyakinkan kita bertawakal padanya. Kalau kamu kikir dengan apa yang di tangan kamu, itu lagi tidak akan terbuka. Oleh karena itu, kalau seorang punya sanyo atau jet pump kering, ada air seember dia kikir untuk memancing, dia tidak akan mendapatkan air. Setelah dipancing beberapa gajung, keluar air dengan penuh rahmat. Maka dalam sebuah riwayat, at-tauhid nisfuddin, tauhid separuh agama, wastanzilur rizqa bis-shadaqah, pancing turunnya rizki dengan sedekah. Tauhid itu iman dasarnya, separuh agama, yang di luar bangunannya. Nah, kalau ingin berkah hidup kita, banyak-banyak sedekah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh, indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh, indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.
saling memberi karena Allah. Wallahi Pak, perhatikan baik-baik. Bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, akan dicabut nyawanya sendirian, dimasukkan ke dalam kubur sendirian, ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir sendirian, mendapat siksa atau nikmat sendirian, dibangkitkan dari kubur sendirian, digiring ke padang mahsyar sendirian, tidak bersama-sama enjoy, enggak, jalan di atas sirat sendirian, ditimbang sendirian, diberikan buku catatan amal sendirian. Ingat itu baik-baik. Memberi pada istri itu sesungguhnya sedekah. Nah, kalau ada seorang suami pelit sama istrinya, sesungguhnya dia membuat rizkinya itu sempit sendiri. Kata Nabi, manusia itu sesungguhnya rizkinya sudah diatur dari langit. Fayanzilullahul arzaqa ala qadri nafaqatihim. Allah akan turunkan sesuai kebutuhan kita. Faman katsara, kalau orang yang memang dalam hidupnya niatnya banyak bersedekah, maka insya Allah kata Nabi dalam hadis, kutsirolah, Allah akan kasih banyak. Tapi sebaliknya, jika orang sudah niat pelit, saya kasih segini saja, maka nanti rizkinya akan dikurangi oleh Allah. Maka jangan pernah berpikir kita ngasih orang sedikit, ngasih istri apalagi. Kalau berpikir semacam itu, pasti nanti kita akan dipersulit rizkinya. Cara berpikirnya simple. Kalau pakai bahasa Islam, Zeno itu cara berpikirnya agak jabariyah, fatalistik. Katanya Zeno, kuncinya bahagia itu menguasai diri, disiplin diri. Orang yang menganggap kehormatan sebagai sumbernya kebahagiaan. Kata Sokrates, ini orang yang dikendalikan oleh hasrat dan pengakuan orang. Jadi dia sangat peduli dengan komentarnya orang, pandangannya orang, pengakuannya orang terhadap dirinya. Kalau bahasanya para filosof muslim, orang yang menganggap kehormatan level 2 ini sebagai sumber kebahagiaan, itu jenis jiwanya adalah jenis sabu'iyah. Sabu'iyah itu binatang buas. Binatang buas itu kan fokusnya mengalahkan yang lain, agresif. Setiap orang dapat melakukan keajaiban. Setiap orang dapat mencapai tujuannya. Kalau ia mampu berpikir, kalau ia mampu menunggu, dan kalau ia mampu berpuasa. Ini pendapatnya Hermann Hesse. Kalau kita ingin melakukan hal-hal luar biasa, jalannya cuma 3. Bisa berpikir, siap menunggu, dan mau berpuasa. Nah, berpikir berarti ya jangan pasif, daya gunakan akal budimu. Mau menunggu berarti mau mengikuti prosesnya. Tidak ada keajaiban, kesuksesan, keberhasilan yang instan. Dan mau berpuasa berarti siap susah, siap berkorban, siap menghindari ini, tidak melakukan ini, itu, dan lain sebagainya. The law of attraction itu hukum tarik-menarik. Jadi apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan ditarik hadir dalam hidup kita. Kalau kita fokus pada hal-hal yang negatif saja, maka akan hadir peristiwa-peristiwa hal-hal yang negatif. Kalau yang positif juga akan hadir hal-hal peristiwa-peristiwa yang positif.
Orang yang udah usia 40 tahun ke atas, itu udah di fase dimana dia tuh gak mau ribut-ribut lagi. Dia gak suka ikut campur urusan orang. Dia gak suka berdebat sama orang, apalagi iri sama orang. Enggak, dia diam bukan berarti dia gak berpikir. Dia mengalah bukan berarti dia kalah. Tapi karena dia tahu yang paling dia butuhkan adalah ketenangan. 3 kata yang orang bijak bilang, jika orang memiliki 3 kata ini, dia akan menjadi orang sangat dihormati. Pertama, dia bilang minta maaf. Kedua, dia mengucapkan terima kasih. Dan ketiga, dia saya maafkan. Ini luar biasa membuat kita semua akan disukai orang. Kita melakukan sesuatu dan punya tujuan itu kan lebih kondusif daripada tidak tahu nanti mau kemana. Saya jadi orang baik itu mau apa toh Pak? Itu kalau kita tidak tahu tujuannya kemana itu kan semangatnya kurang. Tapi kalau kita tahu tidak Pak, ini dalam rangka memperoleh ridhonya Allah misalnya, itu kan tujuannya jelas. Ini dalam rangka biar adil makmur kita, itu tujuannya jelas. Jadi mari memperjelas tujuan. Jangan khawatir dengan rizki. 8 jenis rizki yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, rizki yang telah dijamin dalam surah Hud ayat 6. Rizki karena usaha dalam surah An-Najm ayat 39. Rizki karena bersyukur ada dalam surah Ibrahim ayat 7. Rizki tidak terduga terdapat dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Rizki karena istighfar ada dalam surah Nuh ayat 10-11. Rizki karena bernikah ada dalam surah An-Nur ayat 32. Rizki karena anak ada dalam surah Al-Isra ayat 31. Dan rizki karena sedekah ada dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Semoga Allah permudah kita dalam mencari rizki yang halal. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن كل هذه الأرض ما تكفي مساها لو نعيش بلا سماها وانت عايزنا بحب لو تديك الأرض نسكن التحيات وأبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا دنيا احترام مهبات وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. Video pembelajaran. مو بينه حبيبي من خرج كملوا عليك الصلاة. منو انت تبكر من حين منو ذيك يزعلك ما شلك منو الله 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 اكبر عليك يا عبد الرحمن هو يزعق طول الحين صلي داخل صلي والمرة الثانية بكرك بدري تمام. Video dakwah. Sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan? Ukurannya apa coba? Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Ki Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madep enggak? Nah itu masalah. Terus pertanyaannya,
madep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh enggak, kalau fis sholat pas sujud dada kamu madep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jelimet gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail, maksudnya menghadap itu apa uranya. Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum.